Info pertama soal kehebohan pemindahan penahanan mantan Gubernur Sumsel Haji Alex Nurdin CS. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memindahkan lokasi penahanan anggota DPR RI nonaktif Alex Nurdin yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD PD-PDE tahun 2010-2019. Selain Alex, ada 3 tersangka lain dalam kasus tersebut yang juga dipindahkan ke Palembang. Ketiganya adalah Mudai Madang selaku Direktur PT DKLN merangkap sebagai Komisaris Utama PT PD PDE Gas serta menjabat sebagai Direktur PT PD PDE Gas. Kemudian Caca Isa Saleh selaku Direktur Utama PD PDE Sumsel 2008 dan Ayaniarsya Hasan selaku Direktur PT DKLN 2009. Setelah hampir 3 jam di BAP di Kejari Palembang, 4 tersangka dugaan korupsi tersebut dikirim ke Rumah Tahanan Kelas 1 Pak Jo Palembang untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan. Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian membenarkan adanya serah terima barang bukti dan 4 tersangka dugaan tindak pidana korupsi di PD-PDE tersebut. Menurutnya, penyidik Kejagung sudah menyatakan lengkap dan diserah terimakan kepada jaksa untuk selanjutnya menunggu proses pelimpahan ke pengadilan. Informasi kedua masih dari Kota Palembang. Beredar video dugaan pemukulan yang dialami Bribtu Ayu, anggota Polwan Polda Sumsel. Video tersebut berdurasi 2 menit 25 detik, di mana dalam video itu disebutkan bahwa pelaku pemukulan adalah Oknum Provos Kodam 2 Sriwijaya. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Hermanto mengatakan keduanya telah dipertemukan dan berharap kasusnya segera selesai. Sementara itu, meski sudah berdamai, Bribtu Ayu tetap melaporkan pemukulan terhadap dirinya ke Denpom Sriwijaya. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi pada Rabu lalu 22 Desember membenarkan Bribtu Ayu sudah membuat laporan di Denpom Sriwijaya, bukan di pidana umum. Supriyadi mengatakan keduanya sudah berdamai melalui mediasi. Akan tetapi Bribtu Ayu tetap menempuh jalur hukum dan membuat laporan di Denpom Sriwijaya agar kasus yang dialami diproses sesuai dengan hukum. Informasi ketiga masih dari Kota Palembang. Puluhan massa dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya atau SIRA mendatangi kantor Kejati Sumsel untuk mempertanyakan tindak lanjut indikasi KKN di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Direktur Eksekutif SIRA Rahmat Sandi Iqbal dalam orasinya mendesak pihak Kejati Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan KKN PPM proyek di Dinas Pendidikan Kota Palembang pada Rabu 22 Desember. Sandi membeberkan dari informasi dan temuan di lapangan terdapat beberapa proyek Disdik Kota Palembang pada APBD tahun anggaran 2021 yang terindikasi terjadi korupsi. Menanggapi tuntutan ini, Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian berjanji akan segera menindaklanjuti laporan pengaduan dari SIRA tersebut. Radian menambahkan belum adanya kejelasan mengenai perkembangan laporan SIRA dikarenakan banyaknya laporan pengaduan yang masuk ke Kejati Sumsel. Informasi keempat dari Kabupaten Empat Lawang. Buruh pencari batu yang hanyut di Sungai Musi, Desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi, Empat Lawang pada Rabu siang akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad buruh bernama Kadir, 20 tahun, warga Desa Muara Betung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, ditemukan tak jauh dari lokasi awal tenggelam pada esok harinya, Kamis 23 Desember sekitar pukul 14.30. Denny, warga Desa Lubuk Puding yang menyaksikan pencarian, mengatakan jasad korban berhasil ditemukan setelah tim gabungan BPBD Empat Lawang melakukan pencarian lebih dari 24 jam. Kepala BPBD Empat Lawang Syahrial Podril membenarkan jasad korban telah ditemukan. Informasi kelima kembali ke Kota Palembang. Kecelakaan lalu lintas merenggut jiwa terjadi di atas jembatan Nilakandi, Jalan Maijen Yusuf Singa Dekane, Kecamatan Kertapati Palembang pada Kamis 23 Desember sekitar pukul 16:15. Seorang penumpang sepeda motor tanpa identitas terjatuh dan meninggal dunia setelah terlindas mobil truk Puso dengan nomor polisi BA9923UU. Sedangkan pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Irwan Andeta membenarkan adanya laka lantas tersebut. Informasi keenam dari Kabupaten Ogan Ilir. Warga mengeluhkan proyek pemerintah di Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir.
Proyek tembok penahan tebing atau TPT di Desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang yang disinyalir dibangun tidak sesuai RAP, kurang perencanaan dan perhitungan. Proyek TPT yang berada di Desa Kuang Anyar, Kecamatan Muara Kuang juga dikeluhkan warga sekitar. Mereka menilai bangunan tersebut tidak akan berfungsi lama karena terkikisnya tanah dikala debit air meningkat akibat diterjang arus sungai yang deras. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Kuang Anyar, Khoirul, mengungkapkan sedikitnya ada 3 pelanggaran dalam pembangunan proyek TPT yang menelan dana 4 miliar rupiah itu, yaitu RAP tidak sesuai dengan usulan masyarakat dan pemerintah setempat yang mengusulkan proyek TPT itu sepanjang 400 meter. Selanjutnya, proyek TPT itu dikerjakan asal jadi dan tanpa perhitungan. Dia menuding pembangunan tersebut banyak dikorupsi. Kades Kuang Anyar Ansori ketika dikonfirmasi membenarkan apa yang dikatakan warganya tersebut. Menurutnya proyek tanggul yang diusulkan sejak tahun 2004 silam itu sangat tidak layak dan tidak sesuai. Proyek diusulkan sepanjang 400 meter namun realisasinya hanya 32,8 meter. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Yeni Novianti ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa spesifikasi pembangunan itu telah sesuai dengan RAP dengan anggaran dana 4 miliar rupiah.